Disunahkan untuk bersiwak. Kecuali kapan? Kecuali jika matahari sudah tergelincir. Maka bagi orang yang sedang berpuasa ini makruh baginya untuk bersiwak. Makruhnya makruh tanzih. Baik puasanya itu adalah puasa fardu ataupun puasa yang sunnah. Puasa yang fardu ataupun puasa yang sunnah. Lalu bagi orang yang berpuasa ini, kapan hukum makruh itu hilang? Hukum makruh bersiwak bagi orang berpuasa itu hilang, hukum makruhnya hilang dengan tenggelamnya matahari. Artinya apa? Ketika sudah masuk maghrib, sudah menjadi sunnah lagi. Sunnah baginya lagi untuk melakukan apa? Bersiwak. Kemudian ada pendapat lain yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya bersiwak itu tidak dimakruhkan secara mutlak bagi orang berpuasa ataupun tidak berpuasa, setelah tergelincirnya matahari atau sebelumnya dan seterusnya. Artinya apa? Ini tetap sunnah bagaimanapun kondisinya. Jadi dalam pendapat yang kedua inilah yang tidak dimakruhkan bersiwak bagi siapapun, bagi orang puasa dan tidak, setelah tergelincirnya matahari atau sebelumnya, tidak dimakruhkan, tetap hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat yang diikuti oleh syekh kita, Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu wa rahimah. وهو أي السواك في 3 مواضع أشد استحبابا من غيرها. Kemudian bersiwak itu hukumnya sunnah, dan hukum sunnahnya itu semakin kuat, artinya semakin kuat hukum sunnah bersiwak dalam 3 kondisi. أحدها عند تغير رائحة الفم من أزم وغيره. الأزم قيل هو سكوت طويل وقيل ترك الأكل. Yang pertama, kesunahan bersiwak menjadi lebih kuat itu kapan? Ketika mulut itu sudah berubah. Artinya apa? Mungkin rasa, aroma atau apapun itu dari mulut kita sudah berubah karena adanya azm. Apa yang dimaksud azm? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan azm adalah berubahnya mulut karena sudah lama diam, nggak ngomong-ngomong gitu kan. Akhirnya apa? Mulut berubah. Di sini kesunahan untuk bersiwak itu semakin kuat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan azm adalah berubahnya mulut karena lama tidak makan. Jadi apa? Karena tidak makan, sudah lama tidak makan, tidak minum, akhirnya mulut sudah berubah. Nah, di sini seperti orang berpuasa itu, apa istilahnya? Lebih disunahkan lagi, kesunahannya lebih kuat. وإنما قال وغيره ليشمل تغير رائحة الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريه من ثوم وبصل أي نيئين غير مطبوخين وغيرهما كالكراث وهو يشبه البصل الأخضر لكنه كبير. يشبه البصل الأخضر الكبير. Kemudian juga apa? Tadi disebutkan bahwa kesunahan untuk bersiwak itu semakin kuat ketika mulut berubah. Kondisi mulut berubah ini ada kalanya berubah karena azam. Tadi sudah kita jelaskan, azam itu adalah apa? Lama tidak makan atau lama tidak makan atau lama tidak bicara, ya kan? Lama diam. Ada dan juga
baik karena azam atau berubahnya itu karena apa? Karena sesuatu selain azam. Sesuatu apapun itu selain azam. Yang penting berubah kondisi mulutnya. Berubah apa? Berubah bau mulutnya. Seperti apa? Kalau misalnya bau mulutnya itu berubah karena memakan sesuatu yang ada bau tidak sedapnya, yang baunya tidak sedap. Makan sesuatu yang baunya tidak sedap. Seperti kalau misalnya makan apa? Makan bawang putih, makan bawang merah yang dalam kondisi masih mentah. Jadi dalam kondisi masih mentah, bawang putih, bawang merah itu adalah makanan yang tidak sedap baunya. Nah, setelah makan bawang merah, bawang putih dalam kondisi tidak sedap, maka di sini lebih dikuatkan lagi kesunahannya. Begitu juga makan apa? Makan kurros. Kurros itu seperti bawang merah, tapi bawangnya warnanya hijau dan ukurannya besar. Mungkin bawang bombay atau apa, tidak tahu saya. Tapi itu seperti bawang merah, ukurannya lebih besar dan warnanya hijau. Kalau makan ini dalam kondisi tanpa dimasak, masih mentah, ini juga kesunahan untuk bersiwak setelahnya itu semakin kuat. والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم. Kemudian disunahkan bersiwak ini, kesunahannya semakin kuat ketika orang bangun dari tidur. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا يعني كانت الصلاة أو نفلا وهذا أوكد مما قبله. Kemudian dalam kondisi ketiga, yang kesunahan bersiwak itu semakin kuat, lebih kuat dari kondisi yang lainnya adalah ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Jadi ketika mau sholat, disunahkan untuk bersiwak, dan kesunahannya adalah kesunahan yang lebih kuat lagi. Jadi seperti itu, baik sholatnya itu adalah sholat sunnah ataupun sholat fardu. Dan ini bersiwak sebelum melaksanakan sholat ini jauh lebih kuat kesunahannya dibanding yang lainnya. ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كترك القرآن كقراءة القرآن واصفرار الأسنان وعند الاحتضار وعند دخول البيت. Kemudian ada juga kondisi-kondisi lain yang mana kesunahan bersiwak itu hukumnya lebih kuat lagi, lebih kuat disunahkannya bersiwak lagi. Dan ini tidak disebutkan dalam kitab yang kita pelajari, tapi disebutkan di kitab-kitab yang lebih luas, kitab yang mutawwalat, kitab yang luas. Seperti apa? Seperti ketika seseorang hendak membaca Al-Quran, atau ketika giginya sudah warnanya sudah kuning-kuning gitu. Nah, ini lebih disunahkan lagi, kesunahannya itu lebih kuat lagi untuk bersiwak. Dan juga ketika seseorang mendekati ajalnya, ketika seseorang mendekati ajalnya dan ketika masuk rumah, mau masuk rumah, maka disunahkan di situ bersiwak, kesunahannya lebih kuat lagi. ويسن أن ينوي باستواك السنة وأن يستاك بيمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى الأيسر وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا يعني بعد أن ينهي من اليمين إلى اليسار يمره على سقف حلقه بعد ما أنهي بعد ما لا حتى أكثر ما تسقط فوق الأسنان فوق اللسان
وعلى كراسي راسه يعني هنا كراسي راسه ويستاق عرضا يعني من اليمين إلى اليسار عرضا. Kemudian untuk melaksanakan siwak ada kesunahan-kesunahannya. Apa kesunahannya? Sunnah untuk berniat siwak karena melakukan kesunahan. Artinya apa? Disunnahkan berniat sunnah. Bersiwaknya itu apa? Berniat untuk melaksanakan kesunahan. Ini yang pertama. Kemudian bersiwaknya dimulai dari kanan, dari sisi kanan ke kiri. Dari sisi kanan dulu baru sampai ke kiri. Kemudian bersiwak menggunakan tangan kanannya, bukan dengan tangan kiri. Kemudian disunahkan untuk menggosok-gosokkan siwaknya itu ke atas Kemudian disunahkan juga untuk menggosokkannya itu, menggosokkan siwaknya itu ke atas kursi, bagian kursi itu, kursi dari gigi geraham. Jadi awal tadi kan di sini, terus sekarang itu gigi geraham kita itu kan nggak lancip kan, ada kayak gini. Nah ini bagian atasnya ini, nah bagian atasnya, di bagian atasnya, bukan bagian sampingnya. Bagian sampingnya gigi geraham kan agak tumpul di atasnya. Nah, bagian atasnya gigi geraham itu digosok-gosok juga, bukan hanya sampingnya saja, tapi di atasnya gigi geraham, bawah ataupun yang atas. Kemudian bersiwaknya itu dengan melebar. Melebar artinya bukan kayak sikat gigi kalau misalnya gosok gigi pakai sikatan gitu kan. Biasanya kan gosoknya kan gini. Nah, ini kalau yang seperti ini tidak disunnahkan ketika bersiwak. Jadi bersiwak itu bukan naik turun, tapi kanan kiri, seperti itu. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب مفرح للملائكة مسقط للشيطان يزيد في الثواب ويقوي البصر وأصول الشعر ويشد اللثة ويقطع البلغم ويحد عقدة اللسان ويزيد في الذكاء ويقوي الباه ويكثر الرزق ويزيل تغير الرائحة الكريهة ويزيل القلح الذي هو اصفرار الأسنان ويهون سكرات الموت ويذكر بالشهادة عند الموت ويبيض الأسنان. Sekarang kita akan membahas tentang faidah-faidah dari bersiwak. Bersiwak sunnah dan banyak faidahnya. هذا من جملة الفوائد. Di antara هذا ليس الحصر. Jadi ini di antara faidahnya. Faidah bersiwak itu sangat banyak dan bukan hanya yang akan disebutkan ini saja. Di antaranya, hanya beberapa di antaranya. Yaitu Di antaranya adalah bahwa siwak itu bisa membersihkan mulut, kemudian mardhatun lirrabb, bisa menjadikan merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan para malaikat dan membuat setan tidak suka, menambah pahala kalau kita melakukan perbuatan ibadah, kemudian kita bersiwak, maka ibadahnya itu pahalanya bertambah. Kemudian menguatkan penglihatan kita, menguatkan akar-akar rambut
jadi semakin kuat. Kemudian menguatkan gusi, menghilangkan dahak. Kemudian kalau misalnya ada orang itu susah ngomongnya, agak terbata-bata, bisa terbantu menghilangkan kata terbata-batanya ini. Sifat terbata-bata ketika bicara bisa dihilangkan dengan bersiwak. Menguatkan kecerdasan, menguatkan nafsu birahi, apa istilahnya dia, menguatkan untuk hubungan badan itu. Kemudian libido, menambah rezeki, menghilangkan bau mulut yang tidak sedap, menghilangkan warna-warna kuning yang nempel di gigi. Kemudian memudahkan seseorang ketika sakaratul maut, jadi nggak susah meninggalnya. Kemudian mengingatkan seseorang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia meninggal, dan diantaranya juga adalah memutihkan gigi. Bukan hanya ini saja, tapi ini adalah diantaranya, diantara faidah-faidah bersiwak. لم أسمع ذلك من الشيخ. Ada yang Ustaz Abdul Haq bertanya, apakah kesunahan bersiwak itu bisa kita dapatkan dengan melakukan sikat gigi, gosok gigi pakai sikat gigi biasanya itu. Syekh menjawab, belum pernah mendengar jawaban itu dari Syekh Abdullah. الشيخ سمير يذكر أنه يستن أن يستاك بيمينه، يبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى نصفه، ثم من الجانب الأيسر إلى نصفه، يعني يبدأ باليمين إلى النصف والأيسر إلى النصف. Ada tambahan keterangan Syekh Samir, beliau menjelaskan bahwasanya cara bersiwak itu dimulai dari ujung kanan yang paling belakang itu ke depan sampai tengah-tengah. Udah gitu dimulai lagi, diangkat siwaknya, dimasukkan lagi ke sisi kiri yang paling ujung, yang paling pangkal, digeser ke depan yang bagian tengah. Begitu seterusnya. Jadi kanan ke tengah, kiri ke tengah. ولما يكرر الوضوء؟ هل التكرار لما يكرر الوضوء؟ هل هذا هو السواك استعماله ليس مرة واحدة في اليوم، يكررها 3 مرات كلما أكل، لما استيقظ من النوم، عند حضور جماعة، على حضور درس، عند الدخول إلى البيت، عند الخروج من البيت. عرفتم؟ يعني ليس أنه مرة أو مرتين في اليوم فيفعل ذلك 3 مرات. الإمرار شيخ الإمرار يحصل سنة مستقلة بمرة محصول. Jadi bersiwak itu, kata Syekh, kesunahan bersiwak itu bisa kita dapatkan kesunahan tersebut dengan melakukan bersiwak itu sekali saja. Jadi sekali menggeser dari kanan ke tengah, dan sekali dari kiri ke tengah, kemudian di atas gusi itu, kemudian di atas gigi geraham.
Jadi seperti itu. Itu hanya sekali saja. Kata beliau tidak perlu diulang 3 kali. Nah, tidak perlu diulang 3 kali. Kenapa? Kata Syekh, buat apa diulang 3 kali? Buat apa? Karena kesunahan bersiwak kan berkali-kali sehari semalam. هو بالمتن قال والسواك مستحب في كل حال. Jadi bersiwak itu disebutkan di dalam matan itu apa? Hukumnya sunnah dalam segala kondisi, bagaimanapun itu. Artinya apa? Bersiwak itu bukan hanya sekali sehari, 2 kali sehari, jadi digosok berkali-kali. Jadi nggak perlu dilakukan berkali-kali. Karena apa? Maksudnya nggak perlu digosok-gosokkan berulang kali. Karena kesunahan bersiwak itu terulang-ulang terus dalam setiap harinya. Mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, masuk rumah, mau sholat, mau makan dan seterusnya. Ini sunnah untuk bersiwak. Artinya apa? Kesunahan bersiwak terulang berkali-kali. Maka nggak perlu diulang-ulang. Gosoknya itu nggak perlu diulang-ulang. Cukup sekali dari kanan ke tengah, kiri ke tengah. أحد بعد السؤال. Ada yang mau tanya lagi? شاهد خشن أبو الخشبة اسمه اختلف في ذلك الأئمة. عند الشافعية لا يجوز. Kemudian Ustaz Abdul Haq juga bertanya tadi bahwa dijelaskan bahwa bersiwak itu adalah menggunakan sesuatu yang kasar, sesuatu yang keras, kasar. Sekarang apakah sesuatu yang kasar itu termasuk jari kita? Jadi kita bersiwak menggunakan jari kita sendiri. Maka jawabannya dari Syekh bahwasanya ini hukumnya apa? Diperdebatkan antara para ulama. Para ulama berbeda pendapat akan hal ini. Ada yang mengatakan boleh, maksudnya boleh itu mendapatkan kesunahan. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan kesunahan bersiwak. Dan menurut mazhab Syafi'i, bersiwak itu tidak disunahkan menggunakan jari kita sendiri. عند الحنفية يستاق بإصبع غيره الخشن. Jadi kemudian apa? Dalam mazhab Hanafi disunnahkan, bukan disunnahkan, apa istilahnya? Kesunahan itu bisa didapatkan jika kalau seseorang bersiwak menggunakan jari kawannya, bukan jarinya sendiri. Tapi jari yang keras, jari yang kasar, bukan jari yang halus. طيب إذا لم يكن هناك سؤال ننتقل إلى الوضوء. Jika nggak ada pertanyaan lagi, kita beralih ke pembahasan tentang wudu. طيب فصل في فروض الوضوء وسننه. Faslun, ini adalah sebuah fasal menjelaskan tentang fardu wudu, yaitu rukun-rukunnya wudu dan juga kesunahan wudu. وهو الوضوء بضم الواو في الأشهر شرعا اسم للفعل وهو المراد هنا يعني في هذا الموضع وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص مفتتحا بنية. Kemudian sekarang kita membahas kata wudu. Wudu dengan wawu yang didhammah. Jadi apa? Wawunya itu cara bacanya adalah didhammah. Wawunya didhammah. Wudu. Menurut pendapat yang lebih masyhur, wudu secara istilah syariat itu adalah nama bagi sebuah perbuatan.
sebuah perbuatan, sebuah kegiatan, dan ini yang dimaksud di dalam pasal ini, di dalam pembahasan ini. Jadi apa? Wudu adalah isti'malul ma', kegiatan atau perbuatan menggunakan air, baik dengan cara dibasuhkan ataupun diusapkan di fi a'dha'in makhsusatin, di anggota-anggota badan tertentu, ala wajhin makhsusin, dengan cara-cara tertentu, muftatahan biniyah, dengan diawali niat, diawali dengan niat. هذا الوضوء شرع. Ini adalah wudu, makna dari kata wudu secara istilah syariat. وأما لغة يعني فهو الوضاءة أي النضارة والحسن. Kemudian wudu secara bahasa, kata wudu secara bahasa dalam bahasa Arab aslinya, kata wudu itu artinya adalah al-wada'ah. Al-wada'ah artinya apa? An-nadharah wal husn, berseri-seri, indah, sesuatu yang berseri-seri, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Itu adalah kata wudu secara bahasa Arab. الشيخ ذكر لنا حديثا قاله النبي عليه الصلاة والسلام استخدم في هذا اللفظ: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الرسول دعا له بنضرة الوجه، يعني حسن الوجه يوم القيامة، يوم تبيض وتسود وجوه، فدعا له بذلك. وهذا الذي يبيض وجهه يوم القيامة، يوم تبيض وتسود وجوه، معناه أنه يدخل الجنة بلا عذاب، فدعا له الرسول بذلك. فهنيئا لمن سمع مقالة النبي ضبطها ثم أداها كما سمعها حتى يدخل في هذا الحديث. ثم في علم الدين أيضا عليكم أن تتعلموا وتضبطوا ما تعلمتموه وتنقلوه بلفظه. طالما الواحد منا ليس مجتهدا ماذا يفعل؟ ينقل كلام المجتهد، ينقل كلام العلماء. طالما هو ليس بعالم، هو لا يعرف أي لفظ التي تحصل جميع الخصال فيه. لذلك الأمر ماذا يفعل؟ هو لا يعبر من عند نفسه، فماذا يفعل؟ يحفظ كلام العلماء ثم يذكره كما ورد. هذا فيه السلام. وخاصة إذا يعني نحن العرب هكذا حالنا، فكيف بحال الأندلسيين؟ يتأكد ذلك أكثر. Tadi disebutkan bahwasanya wudu artinya wada'ah atau nadharah. Artinya apa? Berseri-seri, wajah yang berseri-seri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau menggunakan kata ini, kata nadharah, yaitu berseri-seri. Beliau bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati." Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nadharallahu imra'an artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, semoga Allah menjadikan seseorang bermuka berseri-seri,
mukanya berseri-seri. Siapa orang itu? Sami'a maqalati, yang mana orang tersebut mendengarkan perkataanku, mendengarkan hadisku. Fawa'aha, kemudian dia mendobit apa yang didengarkannya, menghafalkan perkataanku, perkataan Nabi, menghafalkan hadisnya dengan lafaznya. Artinya apa? Mendengarkan lafaz Rasulullah, perkataan Rasulullah, sabda Rasul dengan lafaznya. Lafaz-lafaz tersebut yang diucapkan oleh Rasulullah dihafalkannya dengan baik. Fa'addaha kama sami'aha. Kemudian dia apa? Menyampaikan hadis tersebut, menyampaikan perkataan Rasul tersebut dengan lafaz-lafaz kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarkan lafaz-lafaz hadis yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melakukan ini, yang mendengarkan kalam Rasul, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihafalkan secara lafaznya, kemudian dia menyampaikan hadis ini dengan lafaz tersebut, ini apa? Ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar nanti di hari akhir wajahnya berseri-seri, wajahnya menjadi wajah yang putih. Di hari akhir nanti apa? Wajah manusia itu ada dua macam. Ada wajah yang berseri-seri, wajah yang putih, ada wajah yang kusam, wajah yang hitam. Di hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang mengamalkan hadis tersebut, mendengarkan kalam Rasul, mendengarkan hadis Rasulullah, dihafalkannya dan disampaikan sebagaimana lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka apa? Dia didoakan oleh Rasulullah agar wajahnya pada hari itu berseri-seri menjadi wajah yang putih. Apa artinya wajah berseri-seri di hari kiamat? Artinya adalah orang tersebut didoakan oleh Rasulullah agar masuk surga tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang wajahnya berseri-seri di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini dalam masalah hadis. Ini dalam masalah hadis. Kemudian dalam masalah yang lainnya yang termasuk dalam ilmu agama juga seperti itu. Dianjurkan bagi kita dalam masalah ilmu agama untuk apa? Untuk mendengarkan penjelasan ilmu agama dengan baik, dihafalkan kalimat-kalimatnya, kemudian apa? Menyampaikan ilmu agama sesuai kalimat-kalimat yang telah disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan ilmu agama tersebut. Ini sangat penting. Selama kita bukan seorang mujtahid, kita orang awam. Selama kita bukan orang mujtahid, maka kita nggak bisa memilih kata yang benar, yang tepat dalam suatu permasalahan, yang bisa mencakup seluruh bagian-bagian yang termasuk dalam permasalahan tersebut. Kita nggak tahu kalimat mana yang paling tepat yang mencakup seluruh bagian dari permasalahan ilmu agama itu. Makanya sangat dianjurkan bagi kita selama kita bukan seorang yang mujtahid untuk apa? Untuk mendengarkan penjelasan ilmu agama, dihafalkan penjelasan tersebut kata per kata, kemudian apa? Disampaikan penjelasan tersebut, penjelasan ilmu agama itu sesuai dengan kata-kata yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kita bukan seorang yang ulama, bukan seorang mujtahid. Maka apa bagian kita? Apa tugas kita? Menukil, mengutip penjelasan perkataan yang disampaikan oleh ulama mujtahid. Menukil, mengutip penjelasan perkataan yang dikatakan oleh para ulama. Itu tugas kita. Bukan apa? Bukan mencari-cari kalimat-kalimat baru, kemudian apa ternyata kita keliru di situ.
Ini banyak orang sekarang pada zaman ini keliru dalam hal ini. Asal ngomong, asal jeplak, sekiranya apa? Orang tertarik begitu saja. Jadi seperti itu. Ini sangat penting. Ada yang kurang nggak, Pak? Ini soal مرة كان الشيخ عبد الله يحثنا، كنت موجود يعني في مجلسه، فكان يحثنا على تعلم العلم وضبطه وإبلاغه. يوجد عبارة مشهورة في بلادنا يذكرها عوام الناس، فذكرتها، وهي فاقد الشيء لا يعطيه. لا أدري إن كانت معروفة ومشهورة عندكم أم لا. فنظر إلي الشيخ قال لي: هذا ليس بالإطلاق. ثم ذكر لي هذا الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني قد يكون هناك من سمع المقالة، حظه من العلم أنه نقل اللفظة، لكن لا يفقه فقه الحديث، فيبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شخص أفقه منه، عنده الفقه، عنده القدرة على استنباط الأحكام، فرب مبلغ أوعى من سامع. فقال لي: هذا ليس بالإطلاق، المطلق بالشيء لا يوصل. هذا يعني بعض الناس يحفظ من العلم النقل، وبعض الناس الله سبحانه وتعالى فتح على قلوبهم الفهم. يعني ذاك ناقل للعلم، ناقل لكلام الرسول، ولكن لا يفقه الفقه الحديث، ليس عنده القدرة على استنباط الأحكام، إنما حظه من العلم النقل. أما ذاك المجتهد فحظه من العلم النقل والفهم، فيستنبط الأحكام. السامع يعطي الحديث الذي كان قد سمعه، وذاك الذي عنده القدرة على الاستنباط يعلمه ما معنى هذا الحديث. لا أدري أنت لماذا الآن توقفت عليها كثيرا، ما فهمت عليك، ما الذي أشكل عليك؟ في قولكم رقم شيء لا يأخذ، ما مناسبة هذا بالحديث؟ لما أكبر الشيخ لا يسأل؟ هو كان الشيخ يحثنا على تعلم علمه وعلى نشره وعلى ضبط الألفاظ، فقلت أنا للشيخ العبارة المشهورة التي في بلادنا: يفاقد الشيء لا يعطيه. يعني إذا شخص لم يتعلم لا يستطيع أن يعلمه. أنا هذا هو مرادي. نظر إلي شيخ قال لي: هذا ليس بالإطلاق، يفاقد الشيء لا يعطيه. فذاك فاقد فقه الحديث، لكنه أعطى الحديث لمن عنده القدرة على الاستنباط، لمن عنده القدرة على الاستنباط. لا يشرف أن تذكر إن شئت تكون ذلك.
مهم. Jadi suatu ketika Syekh Abdullah itu memotivasi, memberikan semangat pada santri-santri beliau, kepada murid-murid beliau untuk belajar ilmu agama, menghafalkan perkataan-perkataan dalam masalah ilmu agama sebagaimana mestinya. Kemudian apa? Menyampaikan ilmu agama tersebut kepada orang-orang, kepada masyarakat. Kemudian apa? Syekh Fadi kemudian mengatakan atau menukil kepada Syekh Abdullah sebuah perkataan yang masyhur di negara beliau. Perkataan tersebut adalah faqidu syai'i la yu'ti. Faqidu syai'i la yu'ti artinya apa? Orang yang tidak mempunyai sesuatu maka dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, akhirnya apa? Syekh Abdullah mendengarkan perkataan Syekh Fadi ini kemudian mengatakan perkataan tersebut tidak mutlak. Artinya apa? Tidak semua begitu. Tidak semua begitu. Ada sebagian orang yang istilahnya tidak mempunyai sesuatu tapi memberi kepada yang lain. Nah, apa buktinya? Kemudian Syekh Abdullah menyebutkan hadis Rasulullah SAW yang barusan kita sebutkan. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, farubba muballighin aw'a min sami'ah." Yang maknanya semoga Allah Ta'ala menjadikan wajah berseri-seri bagi orang yang mendengarkan perkataanku, menghafalkan perkataanku, kemudian menyampaikan perkataanku sebagaimana yang didengarkannya. Kemudian Rasulullah menambah hadis tersebut dengan penjelasan farubba muballighin aw amil sami'i. Artinya apa? Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya hadis Rasul. Artinya apa? Dia itu tidak mendengarkan hadis Rasul langsung dari Rasulullah. Tidak mendengarkan hadis dari Rasul secara langsung. Orang tersebut yang tidak mendengarkan hadis secara langsung dari Rasul, yang disampaikan kepadanya hadis itu apa? Aw'a bin sami'. Dia mempunyai pemahaman yang lebih daripada orang yang mendengarkan hadis secara langsung dari Rasul. Artinya apa? Artinya adalah bahwa orang tadi itu, orang yang mendengarkan hadis Rasul, mendengarkan perkataan Rasul, dia itu bukan mujtahid. Dia tidak mampu untuk menggali fikih, menggali pemahaman hukum yang terkandung dalam perkataan Rasul. Gak mampu. Hanya bisa bagian dia, peran dia dalam masalah ini hanya menukil lafaznya saja. Gak paham apa makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Jadi orang yang mendengarkan ini, peran dia hanya menyampaikan hadis tersebut, menyampaikan lafaznya saja, disampaikan kepada orang. Dan ternyata banyak orang yang disampaikan kepadanya hadis Rasul yang tidak mendengar langsung hadis tersebut dari Rasul, mempunyai pemahaman yang lebih terhadap hadis yang dinukil kepadanya. Nah, artinya apa? Artinya orang yang awal tadi yang mendengarkan hadis Rasul secara langsung, dia itu tidak mempunyai pemahaman terhadap hadis tersebut, tapi bisa memberi apa? Memberikan lafaz hadisnya. Jadi di situ ini pentingnya seseorang menukil hadis, menukil perkataan para ulama dengan apa? Dengan lafaznya. Karena bisa jadi peran kita itu hanya menukil lafaz hadisnya, tapi kita tidak bisa memberikan maknanya, tidak bisa memahami maknanya. Ketika kita nukil dengan lafaznya, maka orang lain yang kita sampaikan kepadanya hadis atau perkataan ulama tersebut bisa apa? Bisa menggali hukum, menggali pemahaman yang jauh lebih dari yang kita pahami. Jadi di situ.
وبفتح الواو يعني الوضوء اسم لما يتوضأ به، أي إذا هيئ للوضوء به كالماء الذي في الإبريق، بخلاف ما إذا لم يهيأ لذلك كماء النهر فلا يسمى وضوءا. Kemudian di sini kembali ke permasalahan awal, yaitu kata wudu. Wudu tadi dengan dhammah. Sekarang kalau wudunya itu kata wudu dengan di fathah wawunya. Wudu bukan wudu. Apa arti wudu? Wudu itu adalah sebuah nama bagi air yang digunakan untuk wudu. Air yang disiapkan untuk wudu, bukan air yang sudah dipakai, bukan. Kalau itu air mustamal, bukan itu. Tapi apa? Air yang disiapkan untuk wudu. Seperti apa? Kalau misalnya ada orang ngambil air di teko, di apa istilahnya? Di ceret, di poci misalnya. Kemudian apa? Air tersebut disiapkan olehnya untuk wudu. Artinya apa? Air yang ada di poci itu, di teko itu adalah namanya apa? Wudu. Wudu, air yang disiapkan untuk wudu. Berbeda kalau misalnya air tersebut adalah air yang tidak disiapkan untuk wudu. Seperti apa? Seperti air sungai, air laut. Nah, air sungai apakah disiapkan untuk wudu? Tidak. Kalau kita meskipun kita wudu dari air sungai tersebut, air sungai tidak dikatakan sebagai wudu. Karena apa? Air sungai tidak disiapkan untuk wudu. Kecuali kalau kita mengambilnya kemudian taruh di teko, di apa istilahnya itu? Kentong atau apa. Nah, itu sudah menjadi wudu. Air yang disiapkan untuk wudu. Nah. ويشتمل الأول يعني الوضوء أي فعل الوضوء على فروض وسنن وشروط ومكروهات ومحرمات. Kemudian wudu dengan apa namanya? Dengan wawu di dhammah, wudu dalam kegiatan atau proses wudu itu mencakup beberapa hal. Yang mana hal-hal tersebut ada yang fardu harus dilakukan ketika wudu, rukun, dan ada juga apa? Kesunahan dalam wudu, mencakup ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika wudu. Ada perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam wudu. Ada juga perkara-perkara yang haram ketika seseorang melakukan wudu. وفروض الوضوء وأركان الوضوء شيء واحد. Kemudian kita menjelaskan bahwa Syekh menjelaskan bahwa fardu wudu. Ketika dikatakan fardu wudu dan rukun wudu itu artinya sama. Jadi apa? Fardu wudu adalah rukun wudu. كذلك واجبات الوضوء على نفس المعنى. Begitu juga kalau dikatakan hal-hal yang wajib dalam wudu itu artinya apa? Rukun wudu. Tiga kata itu sama artinya. فمن شروط صحة الصلاة الوضوء. Jadi di antara syarat sahnya sholat adalah wudu. Di antara syarat agar sholat sah itu adalah berwudu. وهو أول مقاصد الطهارة. Dan wudu itu adalah ومقاصد الطهارة أربعة، أولها الوضوء، وثانيها الغسل، وثالثها التيمم، ورابعها إزالة النجاسة. يعني ماذا يقصد
بالطهارة ماذا تشمل الطهارة؟ رفع حدث أصغر، يعني الوضوء سواء كان وضوءا مفروضا أو مسنونا، غسل مفروض أو مسنون، تيمم، وإزالة نجاسة. Jadi wudhu adalah tujuan pertama tujuan pertama bersuci. Jadi kita bersuci itu ada tujuan-tujuannya, ya kan? Tujuan bersuci itu ada 4. Tujuan bersuci ada 4. Yang pertama adalah menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Berwudu ini adalah tujuan pertama dalam bersuci, baik wudu yang wajib ataupun wudu yang sunnah. Yang kedua, tujuan bersuci yang kedua adalah mengangkat hadas besar dengan cara mandi. Jadi mandi adalah tujuan bersuci yang kedua, baik mandi yang wajib ataupun mandi yang sunnah. Tujuan ketiga dalam bersuci adalah bertayamum, dan tujuan keempat bersuci adalah